Ya, halo, balik lagi sama gue Aca. Di video kali ini gue akan bahas secara singkat terkait dengan wawancara. Sebenarnya wawancara ini sifatnya general, ini dari yang gue pernah alami dan yang gue ketahui sesuai dengan kompetensi gue di bidang SDM. Wawancara ini sebenarnya tidak terlalu mengerucut kepada wawancara yang hanya di seputar CPNS saja, tapi juga bisa dipergunakan untuk yang berada di sektor privat. Dan sedikit pengumuman, kalau mulai tahun depan di channel YouTube gue ini tidak hanya akan membahas seputar ASN aja, tapi gue akan mencoba memperluas bahasannya terutama untuk di bidang SDM di mana memang secara background pendidikan dan juga kompetensi bidang gue selama gue bekerja itu memang ada di bidang SDM. Dan di video gue yang kali ini untuk wawancara, menurut gue ini bisa masuk ke dua-duanya gitu loh. Jadi ya bisa kita lihat dari sektor publiknya ataupun sektor privatnya, tapi thumbnail-nya memang sengaja masih gue bikin khusus untuk SKB. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang wawancara secara lebih dalam, ada baiknya kita lihat definisi dan tujuan dari wawancara. Wawancara atau interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi secara lisan dari narasumber. Dan juga tujuan wawancara itu dapat beragam, salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung untuk menjelaskan suatu situasi atau kondisi. Dan juga terkait dengan seleksi, ini untuk menentukan apakah seseorang cocok untuk posisi yang ditawarkan dalam proses rekrutmen atau seleksi kerja. Secara teknis, jenis wawancara untuk seleksi SDM terbagi atas dua. Yang pertama adalah wawancara psikotes, dan yang kedua adalah wawancara user. Wawancara psikotes biasanya didahului oleh serangkaian tahapan psikotes yang dilakukan secara tertulis, baik manual ataupun dengan menggunakan CAT, di mana psikotes ini mengukur berbagai aspek seperti kepribadian, kemudian potensi berupa kecerdasan ataupun keterampilan kognitif, minat, sikap, dan juga kalau untuk di CPNS itu untuk menggali adanya kompetensi manajerial dan juga sosial kultural. Nah, wawancara psikotes ini biasanya dilakukan oleh psikolog yang memang ditunjuk oleh bagian HRD untuk bisa menggali potensi dari orang yang diwawancarai. Di mana para psikolog ini biasanya akan menggali dan juga melihat konsistensi dari jawaban-jawaban yang diberikan antara tes tertulisnya, psikotes tertulis dengan yang diwawancarai gitu. Jadi kalau kalian sudah menjalani psikotes secara tertulis, biasanya kan dilanjutin nih sama wawancara psikotes. Nah, itu sebisa mungkin jawaban-jawaban yang kalian berikan seharusnya konsisten dengan apa yang kalian tulis di psikotes tertulisnya. Sedangkan wawancara user biasanya ada di tahapan paling akhir dari serangkaian seleksi SDM, di mana biasanya yang wawancara adalah atasan langsung ataupun orang-orang yang memang ada di bidang tersebut gitu. Biasanya sih sudah top manajernya ya gitu, top manajemennya. Dan kemudian pewawancara ini usernya biasanya akan menggali dari pengalaman kerja kalian, pengalaman jabatan, untuk menggali kira-kira kompetensi teknis kalian memang ada nggak sih di bidang atau di jabatan yang kalian lamar itu. Sebenarnya nggak ada tips atau trik khusus ya untuk menghadapi wawancara psikotes, karena menurut gue yaitu pertama kalian harus konsisten tadi terhadap apa yang kalian sudah tuliskan di psikotes tertulisnya. Kalian harus bisa pahami diri kalian nih, kekurangan atau kelebihan yang kalian punya. Kemudian siapkan jawaban terbaik agar yang wawancara kalian itu eh, memang benar-benar berpikir kalau ya kalian lah gitu adalah kandidat yang paling tepat untuk di-hire gitu. Kemudian kalian benar-benar harus menonjolkan kelebihan kalian karena apa ya, wawancara itu adalah ajang promosi menurut gue ya. Jadi kalian harus bisa menunjukkan
sisi positif kalian, kelebihan kalian yang memang kalian punya, dan gak usah berbohong biar kelihatan bagus hasil psikotesnya. Karena nantinya pembuktian kalian beneran bagus atau enggaknya itu ya pada saat kalian udah di-hire dan udah mulai aktif bekerja gitu loh. Jangan sampai kalau kalian bohong nih nanti ketika kalian udah kerja tahu-tahu nggak bisa perform gitu ya, itu malah bikin HRD-nya jadi mikir kalau wah pas wawancara padahal bagus loh orang ini tapi kok pas kerja zonk ya gitu. Khusus untuk wawancara user, hal yang paling penting untuk kalian adalah pelajari instansi atau unit kerja tempat kalian akan ditempatkan kalau kalian berhasil masuk gitu ya. Jangan sampai kalian kelihatan cuma butuh pekerjaannya doang, tapi nggak mau engage sama organisasinya gitu. Jadi kalian harus tunjukin kalau kalian memang tertarik bergabung dengan organisasi tersebut, ya salah satunya dengan sedikit banyak membahas tentang organisasi tersebut ketika kalian diwawancarai gitu loh. Ya syukur-syukur kalian juga punya pengalaman kerja di bidang yang sama sebelumnya, yang itu akan jadi poin penting buat kalian karena user akan berpikir kalau wah kalian sudah punya pengalaman sebelumnya, jadi kalian nggak perlu diajari lagi dari nol, jadi udah bisa running lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian fresh grade yang emang belum punya pengalaman, ya minimal kalian tunjukin lah kalau kalian nggak kosong-kosong banget gitu ya sama bidang atau jabatan yang kalian lamar gitu. Minimal kalian tunjukin kalau kalian itu update sama perkembangan terbaru di bidang tersebut. Ya mungkin segitu dulu video gua kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.